Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid belum ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Temanya adalah hikmatun nikah, yakni hikmah dari pernikahan. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat yang ke-26 sampai 28. Ada 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alimun hakim. Wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. Silakan Pak Tosin diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد
yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi temanya adalah tentang hikmah perkawinan. Hubungan ayat 26 dan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang telah lalu diterangkan berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan seseorang dengan hamba sahaya dan dampak dari perkawinan tersebut. Maka kalau kita orang menikah dengan hamba sahaya, itu status anaknya masih menjadi hamba sahaya, belum merdeka karena ibunya belum merdeka. Itu konsekuensinya kan seperti itu. Maka dari itu ketika menikah benar-benar kita harus berhati-hati. Jadi tidak hanya terpenjara oleh belum merdeka, namun bagaimana calon anak kita itu merdeka lahir dan batin. Ya Pak Tosim ya, merdeka dalam hal ekonomi, merdeka dalam hal pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Ayat Al-Quran menjelaskan demikian itu tadi. Kemudian pada ayat yang berikut ini dijelaskan tentang penerimaan taubat dan sikap orang yang mengumbar syahwatnya atau keinginannya. Baik, Pak Tosim silahkan masih tetap dibaca per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu, Allah menghendaki, liyubayyina, untuk menerangkan hukum-hukumnya, lakum, bagi kalian. Stop. Nah di situ masuk penafsiran di antara keterangan yang ingin Allah sampaikan adalah apa yang samar darimu berupa kebaikan-kebaikan dan juga keutamaan-keutamaan amal kalian. Nah, tanpa petunjuk dari Allah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu namun kita masih belum mengerti sebenarnya apa sih yang kita lakukan, keutamaannya. Terus rahasianya apa dibalik perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian yang samar dari kebaikan-kebaikan kalian, untuk kebaikan kalian dan juga keutamaan amal-amal kalian. Kalau menikah dengan perempuan mukminah merdeka, konsekuensinya seperti ini. Kalau menikah dengan perempuan yang masih belum merdeka menjadi budak, nanti status anaknya bermasalah. Jadi kalau menikah siri tidak dicatat oleh KUA, itu nanti aktenya dan segala macamnya ribet, ya kan? Kebanyakan di sono. Wah, ya. Jadi jangan main-main. Karena dampak atau konsekuensinya itu anak kita yang nanggung. Kalau pernikahan itu statusnya tidak jelas atau tidak ideal, ya tentunya bermasalah. Lanjut, Pak Tosim. Wa yahdiyakum, dan dia memberi petunjuk kepada kalian, sunana, jalan-jalan kehidupan, alladzina, orang-orang, min qablikum, yang dari sebelum kalian. Stop. Jadi di sini diberikan penjelasan lagi, yakni Allah memberikan
petunjuk kepada kalian jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan orang-orang soleh agar kalian mengikuti mereka. Setiap apa yang Allah jelaskan berupa apa yang haram dan yang halal bagi orang-orang mukmin dari perempuan-perempuan, itulah hukum yang harus diterima dalam setiap aturan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yahdiyakum sunanan ladzina min qablikum. Allah memberikan petunjuk jalan-jalan orang sebelum kalian. Yang benar yang mana? Ya, tentunya adalah caranya para nabi dan orang-orang soleh. Kalau kita rumah tangganya baik, pasangan hidup kita baik, ya anaknya insya Allah akan menjadi harapan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi kalau gak jelas Pak Tosim, yang satu di Malaysia, yang satu ke Hongkong, waduh, anaknya gak jelas. Padahal masa-masa pertumbuhan anak itu butuh perhatian dari orang tua. Betapa banyak orang anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Lanjut. Wa yatuba, dan jika hendak menerima taubat alaikum atas kalian. Stop. Jadi di sini adalah apabila kalian bertobat tentunya kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kalian berupa keteledoran atau kekurangan-kekurangan di dalam menjaga syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah. Ya Pak Tosim ya. Nah, kita ilmunya pas-pasan kita lah, termasuk saya Mas Toto, ya kan? Itu kadang-kadang ketika kerja, fokus kerja, kadang-kadang anak gak dipikirin. Banyak apa enggak yang seperti itu? Kerja, berangkat pagi, pulang malam, anaknya ingin ditemenin sama ayahnya, kadang-kadang kurang waktunya, sehingga tidak terperhatikan. Dan pada gilirannya bagaimana? Ya, kesalahan orang tua, kekurangan. Kita bertaubat, banyak istighfar. Pas bulan Rajab ini, ya Ustaz ya. Insyaallah. Lanjut. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Jadi Allah maha mengetahui itu terhadap setiap perbuatan kita, dan Allah maha bijaksana dalam setiap hukum atau setiap aturan yang Allah tetapkan untuk manusia. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ujung-ujungnya adalah itu untuk kebaikan manusia. Wallahu alimun hakim. Sambil belajar Asmaul Husna Mas Toto ya. Di ujung-ujung ayat itu kebanyakan Asmaul Husna. Nah, kalau alim itu Allah Maha mengetahui, maksudnya apa sih? Mengetahui perbuatan manusia. Kalau hakim itu apa sih? Setiap perbuatan Allah itu adalah mengantarkan atau mengandung kebijaksanaan, mengandung hikmah. Contoh, Allah dalam setiap perbuatannya itu semua ada hikmahnya, gak ada hikmahnya. Ya, contoh aja yang sederhana aja. Kenapa ada orang sakit gigi? Kenapa ada orang sakit gigi, Mas Toto? Dia dokter gigi laku. Seandainya gak ada orang sakit gigi, kira-kira dokter gigi nganggur apa enggak itu? Nganggur. Ada tukang tambal ban, dia ada ban yang meletus, bocor. Nah, itu semuanya adalah settingan Allah. Ahli saraf. Emang kalau gak ada orang stroke, terus rezekinya dokter kemana kan gak itu? Itu semua ada hikmahnya. Maka dari itu Mas Toto, kalau kita banyak mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dalam setiap episode kehidupan, kejadian-kejadian kehidupan, kita akan mampu tersenyum. Kenapa? Melihat kebaikan di balik itu semuanya. Ya, kadang-kadang kita kan tertutup, gak tembus pandang. Gak apa Tosim? Gak tembus pandang. Seandainya Pak Tosim lahir di Menteng, seandainya adiknya Pak Ma'ruf Amin tentunya jadi ustadz besar, bukan jadi mekanik gara-gara kira-kira kan seperti itu. Mas Toto lahir dengan kedua orang tua
berbeda dari saya. Itu adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dipentokin, kalau kehendak Allah itu baik apa enggak? Baik. Aduh. Pak Latif lahir di Sumedang, saya lahir di Banyuwangi, Mas Toto Jakarta. Jakarta apa mana Mas? Surabaya. Surabaya. Iya kan? Pak Tosim di mana Pak Tosim lahir? Jakarta lahir. Jakarta lahir. Mencelat sorok, mencelat sini. Semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gak usah berpikir terus seandainya aku lahir di mana Pak Tosim terus casing wajahnya kayak orang Turki itu. Orang Turki itu blasteran. Pak Hamzah, ya kan? Pak Nur, orang Turki itu blasteran, masya Allah, kayak antara Arab dan Eropa. Kulitnya dan segala macam ganteng, proporsional. Seandainya, kata guru saya, kalau dunia ini terjadi karena seandainya, mari kita berandai-andai. Seandainya sido gemblong we kata guru saya. Udah, Pak Tosim seperti itu udahlah yang terbaik. Pak Latif udahlah yang terbaik. Mas Toto yang terbaik. Pak Haji Purwanto yang terbaik. Yang karena kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu mengandung hikmah. Lanjut. Wallahu, dan Allah yuridu, dia menghendaki ayyatuba, untuk menerima taubat alaikum, atas kalian. Stop. Jadi Allah masih menerima pintu taubat terhadap hamba-hambanya yang berbuat salah, baik dosa besar atau dosa kecil, asalkan mau bertaubat. Yuridu itu kata kerja sekarang dan akan datang, tetap terbuka sampai kapanpun akan diterima. Allah itu maha baik, maha kasih sayang. Masya Allah. Tuh. Kasih sayang manusia itu gak ada apa-apanya, Mas Allah. Ya kan? Kita punya anak kita punya kesalahan dan segala macam. Kita sebagai orang tua yang dikasih kasih sayang atau rahmat sedikit itu, kita udah melupakan kesalahan anak-anak kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sini. Kasih apa namanya? Bertaubat, kasih itu. Ya. Allah menginginkan kita itu kembali kepada Allah, menjadi hamba-hambanya yang baik. Gak usah putus asa. Direnungkan. Pak Tosim punya anaknya ya namanya anak-anak lah. Nakal, kadang keselin, kadang kelewatan. Habis itu kalau dia nangis minta maaf, dimaafin apa enggak? Iya. Dimaafin. Apalagi karena apa? Karena kita sayang sebagai orang tua. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wa yuridu, dan menginginkan alladzina yattabi'una, orang-orang yang mereka mengikuti asyahawati, hawa nafsu. Nah, stop. Di sini itu dijelaskan orang yang mengikuti syahwat atau hawa nafsunya itu adalah fi nikahil akhwati minal ab, yakni menikahi saudara perempuan sekandung. Wahum al-yahudu, mereka itu adalah orang Yahudi. Makanya di dalam kitab Taurat, terus sepeninggal Nabi Musa banyak disimpangkan, banyak diselewengkan, namanya taroh itu yang digubah-gubah. Dari situ mereka merasa bahwa Bani Israel itu adalah afdalus syu'ab, bangsa yang paling top. Jadi di antara mereka gak boleh nikah dengan bangsa yang lain. Akhirnya kan tereduksi. Harusnya bisa ke sayap kanan, sayap kiri, gara-gara pengertiannya seperti itu, nikah sama saudaranya. Tuh Pak Tosim. Kayak gitu orang Yahudi. Dan itu wafizina, dan juga mengampuni di sini
Orang-orang yang mengikuti syahwatnya adalah orang Yahudi, yakni nikah dengan saudara perempuan kandung, terus berzina, terus wahum al-fajar. Orang yang berzina itu adalah orang-orang yang durhaka. Bahasa kita adalah lelaki buah, padahal buaya itu gak mau berhubungan badan kecuali dengan buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti apa sih? Kenapa orang hidup belang itu kok dinamakan buaya? Loh, kata istri saya malah, kenapa? Ya itu kan buaya air ya. Kalau buaya darat, wah bisa aja ya kan. Kalau buaya darat kayak gitu, sok tahu lu gitu ya kan. Padahal buaya itu adalah binatang yang paling setia. Tetapi kenapa manusia kalau nggak beres itu dinamakan lelaki buaya? Kenapa Pak Haji Naiman? Adakah jawabannya? Ya, no comment gitu. Gimana Pak Hari Prabowo? Kenapa itu? Apa rahasianya? Pak Hari Prabowo kan lahir Jakarta, ya kan? Lahir Jakarta, temannya Betawi semua. Kira-kira apa itu? Kenapa itu? Ayo, istilah-istilah itu. Jadi yang menikahi sekandung siapa? Yahudi. Karena merasa mereka bangsa yang paling top, sehingga ketika menikah dengan orang lain gak mau. Terjadilah seperti itu. Itu memperturunkan syahwatnya. Ya Allah ya Karim, itu Yahudi kelakuannya itu. Lanjut. Antamilu, agar kalian berpaling dari kebenaran, mailan, dengan keberpalingan aziman yang besar sejauh-jauhnya. Terus orang Yahudi ngomong seperti ini, inna nikahal akhwati minal abi halalun fi kitabina. Menikahi saudara-saudara perempuan yang sebapak atau saudara kandung adalah halal bagi kami. Coba bayangkan, dalam kitab kami kan ngawur itu syariatnya dirubah-rubah. Itu memperturutkan hawa nafsu. Terus dijelaskan pula, fa inna zani yuhibbu an yushrika fi zina ghairuhu li yufarriqal lawma alaihi wa ala ghairihi. Dan juga orang yang berzina itu senang kalau dia di dalam perzinahan itu bergabung dengan yang lain. Kenapa? Alasannya liyufarriqan lauma alaihi wa ala ghairihi, untuk memisahkan celaan dan atas dirinya dan yang lainnya. Jadi kalau berzina itu merasa bangga, berzina merasa bangga, itu orang durhaka tuh sampai segitunya tuh. Ya Allah ya Karim. Lanjut Pak Tosim. Yuridullahu, Allah menghendaki ayu khaffifa, untuk memberi keringanan, memudahkan syariat, ankum, kepada kalian, wa khuliqa, dan telah diciptakan al-insanu, manusia, dhaifan, dalam keadaan lemah terhadap hawa nafsu. Tuh, maka dari itu daripada berzina, boleh menikahi budak perempuan dan berzina. Jangan seperti orang Yahudi, gara-gara merasa nggak level dengan dirinya, akhirnya lebih baik nikah dengan saudara kandung atau berzina. Tuh, itu kalau ditelusuri demikian. Ini kalau kita ngaji tafsirnya pelan-pelan, hasilnya seperti ini. Oh dapat, kayak gini maksudnya. Jadi orang Yahudi itu, kata para ulama, tidak ada kriminal jarimah
atau dosa-dosa besar yang sifatnya kemanusiaan, kecuali orang Yahudi lah yang memulai. Yang mulai siapa? Orang Yahudi. Tidak ada dosa besar kriminal di dunia ini kecuali dimulai oleh orang Yahudi. Zina, terus apa lagi? Riba. Terus pokoknya yang dosa-dosa besar itu. Oh, ternyata di Quran kayak gitu. Baru saya dulu diterangin oleh tidak ada dosa besar yang atau kriminal kecuali orang Yahudi lah yang pertama kali memulai. Baru di sini karena kesombongan, berdasarkan kesombongan, jadi gak mau, akhirnya malah menghalalkan zina dan seterusnya. Ya, Pak Tosim ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah dalam menghadapi hawa nafsu. Maka solusinya tetaplah menikah. Cepat selesaikan S1-nya. Habis itu kalau ada kesempatan kerja masuk, kira-kira 2 tahun, usia 25 nikah, ya kan? Ntar kalau udah punya duit sendiri, S2-nya jangan minta sama orang tua, paham kan? Ya. Iya, di sini tegas itu paham. Ini dipercinta, doain kamu, didoain oleh jamaah seluruh di sini ya. Cepat selesai S1-nya di Malang. Terus besok kalau berangkat ke Malang pulang jangan lupa sama Ustaz Joko bawain sambal goreng tempe dari Malang kayak gitu ya kan. Kamu kan ngaji sama saya. Ya, Insya Allah. Kamu semester berapa sekarang? Semester 6 sekarang. Semester 6 udah paruh pelajaran. Alhamdulillah. Nah, selesai S1 langsung mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baik. Kira-kira kerja 2 tahun atau lebih dikit, dapat yang cocok, nikah. Terus rezekinya banyak, mau S2 terserah, silahkan. Ya, itu programnya itu tak. Baratnya kalau program apa? Kalau debat capres kan ditanya programnya. Kamu programnya itu dalam 5 tahun tak. Alhamdulillah. Baik. Ijazah kelas berapa punya? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2. Oh, masih etapnya masih lama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, silahkan diminum dulu. Saya juga mau minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata orang Yahudi kayak gitu ya Mas Toto. Ustaz, secara ilmu kedokteran pakai ya, ini Mas Toto dulu. Silakan. Secara ilmu kedokteran, incest namanya, menikah dengan saudara dekat. Ya. Itu akan banyak menimbulkan kecacatan. Betul. Bisa cacat di fisik, bisa cacat di otak, ya, mental. Jadi memang tidak baik. Sebentar Pak Haji Naiman, ini pertanyaan dari Mas Toto dulu. Nanti gantian Pak Haji Naiman, silakan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan aja. Benar itu. Jadi di dalam syariat dianjurkan menikah itu adalah orang jauh. Karena kalau dekat, istilahnya apa dokterannya Mas Toto tadi? Incest itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif, baik cacat secara fisik maupun otaknya. Dan memang kenyataannya demikian, gak maksimal. Kadang-kadang maaf, banyak errornya itu, Anaknya maksudnya Pak Tosim, anaknya banyak errornya. Terima kasih, ini diingetin Pak Haji Naiman. Sekarang monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah dengan melalui ilham-ilhamnya, melalui apa yang sudah diturunkan dalam Al-Quran, ada 2 hal kenikmatan itu, yaitu di akhirat dan di dunia.
Nah, untuk bisa mencapai kenikmatan di akhirat tentunya adalah kenikmatan absolut. Tinggal apa aja nanti kalau di surga atau ada gitu ya. Nah, tapi ini adalah memerlukan perjuangan yang luar biasa. Jadi untuk mendapatkan surganya Allah itu harus melalui memaksa kolbu, memaksa hati untuk bisa mencoba meraih yang di akhirat nanti. Tetapi posisi manusia pada umumnya lebih senang adalah memilih kenikmatan dunia karena instan. Dengan instan ini dia merelakan menjadi sukarelawan untuk memasuki bukan surga tapi sebaliknya neraka. Nah, jadi hal dua inilah yang dinarasikan dalam Al-Quran sehingga manusia-manusia memang sifat seperti itu. Memang kesimpulannya untuk mendapatkan surga yang absolut yang hakiki itu harus berani memaksa mata-mata hati. Nah, kalau untuk yang instan semua modelnya kepepet. Asal kepepet jadi aja urusan belakang. Barangkali itu mohon penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Haji Naiman. Kita orang beriman itu adalah diperintah untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya sudah familiar, kita hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Makna ibadah itu Pak Qasim adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Apakah ibadah itu Mas Toto? Definisi dari ibadah adalah pekerjaan orang mukallaf. Pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf itu orang Islam yang sudah balik, sudah dibebani hukum. Untuk apa? Melawan hawa nafsunya. Demi untuk ta'ziman li rabbih, mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan penciptanya. Jadi yang namanya ibadah tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Naiman Rais. Sekali lagi, ibadah itu benar-benar melawan hawa nafsu. Ya betul saja. Nah, ibadah itu ujung-ujungnya berat bagi hawa nafsu, tapi bagi akal pikiran pasti baik. Pasti apa? Coba apa yang terbaik? Nah, kita renungkan pakai pikiran yang jernih. Sholat itu mendidik kedisiplinan hikmahnya. Sholat itu mendidik konsentrasi. Sholat itu untuk menggerakkan tubuh kita, relaksasi. Sujud itu hikmahnya adalah untuk meringankan kerja jantung, mompa. Itu kita sehari semalam sujudnya udah berapa kali Pak Haji Mungkan? Sholat wajibnya aja berapa? Berapa rakaat? 17 kali 2 kan sujudnya 22 34 sholat sunnahnya. Berarti ketika kita meletakkan kepala kita lebih rendah daripada jantung kita, otomatis kerjanya juga akan lebih. Saya masih ingat Tengku Zulkarnain ketika saya ngaji sama beliau. Jadi orang kalau nggak pernah sujud, otaknya tegang. Otaknya apa? Gampang stres, tegang terus. Aliran-aliran. Itu kalau orang sujud itu jantungnya cepat, enak, stabil. Ya sakit-sakit dikit lah wajar. Buktinya apa? Itu kiai-kiai di kampung itu masih tua-tua, mudunnya itu puas. Iya kan? Ya sujudnya. Jadi sujud itu secara akal itu baik sholat. Tapi menurut nafsu berat. Ya tanya, sholat berat apa enggak menurutmu? Menurut Ijan berat apa enggak? Menurut nafsu berat apa enggak? Berat. Lalu sholat kalau dipikir itu loh, ngaji ini
Coba dipikir ya, pakai akal. Yang saya dulu baru nggak ya. Gobloknya lama saya dulu mas. Gobloknya lama bener. Maksudnya terus dipikir-pikir, iya ngapain? Aku kalau ngaji harus ditabung, harus dimarah-marahin dulu sama orang tua. Padahal ngaji itu kan cuma bawa buku, bawa kita, bawa pulpen. Beratnya apa sih? Ya kan? Terus duduk, pulang pun dipuji, goblok pun dipuji kan kayak gitu. Nah, coba bayangkan seandainya ada orang lewat nih, terus yang ngaji kelihatan Pak Tosim, Pak Haji Pur, terus Pak Latif. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, kata orang yang lewat di masjid, betapa hebatnya itu orang di dalam masjid, luar biasa. Padahal keterangannya itu wallahu manusia aja muji, apalagi ayo ya. Padahal cuma duduk-duduk kayak gini, itu malaikat udah laporan tuh di masjid Nurul Ikhlas, sayap kanan Pak Haji Vulkan, terus Pak Haji Roto dan rekan-rekan, sayap kiri Pak Naiman, Pak Ukim. Luar biasa. Ya Allah nggak nanya pinter apa enggak, mereka nggak nanya. Tapi itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kayak gitu iya ya, ngapain di suruh-suruh? Paling cuman duduk terus nulis, dengerin, pulang dapat pujian. Tapi kan nggak wajib pinter, belajar wajib pinter apa enggak Mas Abang? Enggak, yang penting berangkat. Tapi masa makan itu gak kenyang, makan enggak, jadi makan gak usah nyari kenyang, niat ngilangin lapar, ngilangin apa? Laparnya hilang, kenyangnya datang kan kayak gitu. Demikian juga ngaji, udah deh gak usah ingin pinter, niat karena Allah ngilangin bodoh. Kalau bodohnya pergi, pintarnya gitu. Terus apalagi zakat misalnya. Sholat kan cuma kayak gini aja, kan? Sholat kan kayak gini aja. Berat apa sih? Beratnya apa? Beratnya apa? Cuma kayak gini. Apa beratnya? Kayak gini. Hebat atau ya? Zakat paling cuma 2,5%. Lalu kalau dianalisa dari sisi sosial, biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Orang kalau cemburu sosial bahaya itu, ya kan? Terjadi chaos nanti di masyarakat. Menurut akal syariat Allah itu baik, tapi menurut hawa nafsu enggak. Baik, sudah masuk waktu isya. Pak Haji Vulkan cukup ya? Pak Haji Roto, alhamdulillah. Ini Pak Haji Roto, Pak Haji Vulkan dan ikhwan itu dan rekan-rekan. Catatan malaikat luar biasa. Mas Toto juga demikian. Ya, Pak Ukim juga hebat, walaupun ngajinya juga sambil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.